Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Jumlah calon penumpang bus antar kota antar provinsi akap di Terminal Kota Langsa terus meningkat selama sepekan terakhir menyusul libur akhir tahun dan tahun baru. Penanganan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh terus ditingkatkan, namun 155 remaja dan anak muda nyaris mengonsumsi narkoba pada tahun 2024. Sejumlah jurnalis di Aceh Timur mengikuti kemah konservasi untuk melatih meliput isu lingkungan dan cara pencegahan kerusakannya. Jumlah calon penumpang terminal bus antar kota antar provinsi akap tipe A Kota Langsa meningkat. Lonjakan calon penumpang menjelang libur tahun baru 2025 terjadi sejak pekan lalu. Para calon penumpang bus umumnya mereka yang berlibur dan pulang kampung saat masa liburan. Lonjakan penumpang terjadi pada 28 hingga 30 Desember 2024 seiring dengan liburan tahun baru. Penumpang yang berangkat dari terminal Kota Langsa relatif padat. Demikian juga penumpang yang turun di Langsa. Mereka yang tiba di Kota Langsa umumnya warga yang bekerja di luar daerah dan luar Provinsi Aceh. Kenaikan jumlah penumpang mencapai 30% dibanding pada hari biasa. Meningkat penumpangnya di ongkos 20%. Sama-sama berapa hari aja. Untuk mengatasi lonjakan jumlah penumpang, sejumlah bus tambahan disiapkan agar seluruh calon penumpang terangkut. Calon penumpang diminta datang ke terminal lebih awal untuk menghindari antrean panjang. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Bang. Kasus penyalahgunaan narkoba di Provinsi Aceh masih mengkhawatirkan. Ratusan ribu remaja dan anak-anak jadi sasaran penyalahgunaan narkoba pada tahun 2024. Sebanyak 155 ribu anak Aceh nyaris terjerumus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024. Temuan ini berdasarkan pengungkapan 31 kasus penyalahgunaan narkoba oleh petugas BNNP Aceh. Dari pengungkapan 31 kasus sepanjang tahun 2024, petugas BNNP Aceh menyita barang bukti sabu-sabu lebih dari 35 kg dan 254 kg ganja. Selain itu, 2 ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar juga telah dimusnahkan, antara lain di Gampung Muru, Kecamatan Indrapuri, dan Gampung Lampanah, Kecamatan Selimung. Kalau yang berdiri di bawah, sabu itu masuk ke Indonesia itu kan lewat perairan, karena di luar negeri kita produksinya kan belum banyak. Mereka masih menggunakan Selat Malaka. Selat Malaka yang terdekat dari luar negeri itu adalah Aceh. Nah inilah celah-celah ini mau kita tutup nih. Nah, sementara pengguna sabu yang kita tangkap rata-rata beli sabu di Medan. Artinya ganja yang masuk ke Aceh itu tidak diedarkan di Aceh, diedarkan di luar lain, kita yang beli di tempat lain. Mungkin ada satu tempat yang disebut distributornya kali ya, baru diedarkan di Aceh. Sehingga waktu yang kita tangkap itu pengakuannya memang begitu, semua belinya dari Medan. Selain menyita barang bukti, petugas menangkap 36 pelaku. Mereka ditangkap di berbagai tempat dengan beragam modus. Warga diajak ikut memerangi narkoba dengan berpartisipasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.
Sejumlah pengendara dihentikan polisi lalu lintas Polantas di depan pos operasi Lilin Selawah 2024 Polres Aceh Utara. Awalnya pengendara tersebut kaget dan gelisah karena khawatir akan ditilang. Namun pengendara tidak menyangka jika akan mendapatkan bingkisan. Mereka malah mendapatkan helm dari petugas yang sedang mengamankan libur akhir tahun dan tahun baru. Pembagian 50 helm gratis kepada pengendara becak dan sepeda motor ini berlangsung di kawasan Landeng. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengendara di jalan raya. Langkah ini juga untuk mendorong kesadaran warga mengenakan helm demi keselamatan diri sendiri saat berkendara. Jadi di pos pengamanan di sini yang akan disiapkan beberapa dari tim kesehatan juga ada untuk para pengemudi atau pengemudi kendaraan yang akan melintas di Wilkom Aceh Utara. Kalau merasa capek, silakan untuk melaksanakan istirahat untuk sebelum melanjutkan perjalanan ke titik tujuannya. Dalam operasi Lilin Selawah 2024 ini, Polres Aceh Utara mendirikan 2 pos pelayanan dan pengamanan. Petugas juga membangun posko wisata di Pantai Bantayan, Kecamatan Senudon. Polres Aceh Utara mengerahkan 86 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri serta pihak terkait lainnya. Pengendara diimbau agar selalu menjaga ketertiban di jalan raya dan suasana kondusif selama libur akhir tahun dan tahun baru 2025. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Harga cabai melambung di sejumlah pasar tradisional Singkil, Kabupaten Aceh Singkil masih tinggi. Minimnya pasokan akibat libur Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu faktor harga cabai melonjak. Harga cabai yang terus naik diantaranya cabai merah yang tembus Rp45.000 per kilogram, cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Harga cabai yang terus naik menyebabkan omset pedagang menurun. Warga mengurangi jumlah pembelian karena harganya tinggi. Kenaikan harga cabai paling terasa selama 2 pekan terakhir. Pemasok yang menjalankan libur Natal dan Tahun Baru juga menjadi penyebab lain suplai cabai menurun. 45 sekilo. Cabai 60 sekilo rawit. cabai rawit 60 ya? 60. Ya. Kenaikannya akibat apa, Bu? Kami nggak tahu karena tahun baru bilang orang itu. Sudah lama nih, Bu, harganya seperti ini? Baru 2 minggu ini. 2 minggu ya. Jadi omset gimana, Bu? Ya gimana lah omsetnya gitulah. Kadang-kadang mundur, kadang maju, kadang beruntung, kadang enggak. Ya pembelinya gimana lah. Dia maunya kalau pembeli murah. Kita beli, harga jual mahal. Terus dia belinya biasanya sekilo dikurangnya pakai mana, Bu? Lah, setengah kilo, aturan sekilo jadi setengah kilo, karena mahal. Selain harga kebutuhan dapur, sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga masih tinggi. Harga daging ayam ras sudah mencapai Rp40.000 per kilogram. Harga telur ayam sudah menembus Rp55.000 per papan isi 30 butir. Sedangkan sebelumnya paling tinggi Rp47.000 per papan. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil.